Dứt điểm, cơ hội 1-0 dành cho Indonesia. Cú đá hụt của Perez Gio lại vô tình trở thành thời cơ để cho đội trưởng Putu Pratama có được bàn mở tỷ số. Quả tạt hướng về phía xa, đánh đầu, dứt điểm và tỷ số được nâng lên là 4-0. Dava Putra và tình huống ăn mừng như CR7. Thêm một cơ hội nữa và tỷ số được nâng lên là 3-0. Hai cú đá liên tiếp của Rinho và cuối cùng anh đã có được bàn thắng. Dứt điểm, cú đá của Dava Putra và thêm một pha dứt điểm nữa, cú đúp dành cho đội trưởng Putu Pratama. Hiệp 1 thậm chí còn chưa trôi qua được một nửa thì trung vệ đội trưởng của Indonesia đã có 2 bàn thắng. Oto gemparkan kawasan. Ketua FA Thailand, Madam Pang, ternyata ikut soroti dan langsung buat pernyataan sangat mantap dan berkelas gini soal kemenangan super telak Indonesia U17 atas Timor Leste di ajang Piala AFF U17 malam ini. Bahkan sampai bandingkan dengan timnas U17 Malaysia yang dibantai Vietnam 4-0. Satu Indonesia dipastikan sangat setuju Paul dengarnya. Wah, benarkah demikian? Tonton video sampai akhir ya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kemenangan telak yang diraih Timnas U17 Indonesia atas Timor Leste U17 dalam laga perdana Asian Championship U17 2026 benar-benar mencuri perhatian kawasan Asia Tenggara. Tak hanya publik tanah air yang dibuat bangga, sorotan juga datang dari luar negeri, salah satunya dari sosok berpengaruh di sepak bola Thailand, Madam Pang. Bermain di Stadion Gelora Joko Samudro, skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto tampil luar biasa. Dominasi Garuda Muda di laga tersebut bukan hanya soal skor, tetapi juga cara mereka bermain. Permainan cepat, agresif, dan penuh variasi membuat lawan benar-benar kesulitan berkembang. Hal inilah yang kemudian memancing komentar jujur sekaligus berkelas dari Madam Pang. Dalam pernyataannya, Ketua FA Thailand itu mengaku sangat terkesan dengan kualitas permainan Indonesia U17 yang dinilainya sudah berada di level berbeda dibanding mayoritas tim Asia Tenggara. Saya benar-benar menikmati pertandingan Indonesia U17 malam ini. Mereka bermain dengan gaya yang sangat atraktif, penuh determinasi, dan memiliki kepercayaan diri tinggi di setiap lini, ujar Madam Pang. Ia bahkan menyoroti bagaimana Timor Leste nyaris tak diberi ruang untuk berkembang sepanjang pertandingan. Tim lawan seperti tidak punya kesempatan, bahkan untuk keluar dari tekanan saja sangat sulit. Ini menunjukkan betapa dominannya Indonesia dalam mengontrol permainan. Lanjutnya, tak hanya itu, Madam Pang juga secara khusus memuji variasi serangan yang ditunjukkan Garuda Asia. Menurutnya, Indonesia U17 tidak hanya berbahaya dalam skema permainan terbuka, tetapi juga sangat efektif dalam situasi bola mati. Mereka tidak hanya mencetak gol dari open play, tetapi juga mampu memanfaatkan skema seperti free kick. Itu adalah bukti kualitas dan kedalaman taktik yang luar biasa untuk tim kelompok usia, tegasnya. Pujian tersebut tentu menjadi pengakuan besar, mengingat Thailand selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara. Namun Madam Pang secara terbuka mengakui bahwa apa yang ditunjukkan Indonesia U17 saat ini patut dijadikan contoh. Menariknya, di tengah pujian tersebut, ia juga menyelipkan sindiran tajam kepada Timnas U17 Malaysia yang pada hari yang sama harus menelan kekalahan telak 4-0 dari Timnas U17 Vietnam. Dalam laga yang berlangsung di stadion yang sama, Vietnam tampil dominan lewat gol-gol dari Le Si Bach 12-28 menit, Nguyen Van Duang 38 menit, dan Nguyen Mancung 45 menit. Melihat hasil tersebut, Madam Pang tak ragu memberikan kritik pedas kepada Malaysia. Terus terang, saya tidak mengerti bagaimana Malaysia masih sering membandingkan diri mereka dengan Indonesia, ucapnya. Perbedaan kualitas saat ini sudah sangat jelas. Indonesia berkembang pesat, sementara Malaysia justru terlihat stagnan. Ia bahkan menyinggung soal sikap yang dinilai terlalu banyak bicara tanpa diiringi bukti nyata di lapangan.
Terlalu banyak bicara, tetapi prestasi tidak terlihat. Sepak bola tidak dimenangkan oleh kata-kata, tetapi oleh kerja keras dan hasil di lapangan. Lanjutnya dengan nada tegas. Pernyataan tersebut langsung menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Banyak yang menilai komentar Madam Pang sebagai refleksi jujur atas kondisi kekuatan sepak bola regional saat ini. Kembali ke performa Indonesia U17, kemenangan besar di laga perdana tentu menjadi modal berharga untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Mengingat hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang berhak melaju ke semifinal, setiap gol dan kemenangan sangat berarti. Dengan performa seperti ini, harapan publik terhadap Garuda Muda semakin tinggi. Namun tantangan ke depan jelas tidak akan mudah, terutama saat harus menghadapi tim-tim kuat seperti Vietnam dan Malaysia di fase grup. Kini pertanyaannya, mampukah Timnas U17 Indonesia mempertahankan konsistensi permainan impresif ini hingga akhir turnamen? Dan apakah mereka benar-benar siap menjadi kekuatan baru yang mendominasi Asia Tenggara di level usia muda? Bagaimana menurut Anda? Apakah pujian Madam Pang ini sudah mencerminkan level sebenarnya dari Garuda Muda saat ini? Atau masih terlalu dini untuk menilai? Yuk, bagikan pendapat Anda. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Laga pembuka ASEAN Championship U17 2026 akhirnya tiba dan Timnas U17 Indonesia siap memulai perjalanan mereka dengan penuh ambisi. Malam ini, skuad Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste U17 dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin 13 bulan 4 2026. Bermain di hadapan publik sendiri tentu menjadi keuntungan besar bagi tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto. Dukungan supporter di stadion diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi para pemain muda Indonesia. Namun di balik keuntungan tersebut terselip pula tekanan besar. Ekspektasi tinggi dari masyarakat tanah air menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dengan mental kuat. Di tengah sorotan tersebut, satu nama mencuri perhatian, Mirza Firjatullah. Sosok ini bukan hanya dikenal sebagai penyerang tajam, tetapi juga memiliki pengalaman yang lebih matang dibandingkan rekan-rekannya. Ia pernah menjadi bagian penting dari skuad yang membawa Indonesia tampil di ajang Piala Dunia U17 2025. Sebuah pengalaman berharga yang tak dimiliki banyak pemain seusianya. Dengan bekal tersebut, Mirza diharapkan mampu menjadi pembeda di lini depan. Ia sendiri mengaku telah mempersiapkan diri secara maksimal bersama tim jelang pertandingan penting ini. Ya, untuk persiapan saya pribadi sama tim sudah 100% karena kita sudah memulai training camp dan semoga besok bisa meraih hal positif, kata pemain Persik Kediri tersebut dalam sesi latihan di Surabaya pada Minggu 12 bulan 4 2026. Meski begitu, perjalanan menuju turnamen ini tidak sepenuhnya mulus. Timnas U17 Indonesia sempat mengalami serangkaian hasil kurang memuaskan selama menjalani uji coba, khususnya saat pemusatan latihan di Thailand. Beberapa kekalahan telak bahkan sempat menjadi sorotan. Garuda Asia harus menerima hasil pahit seperti kalah 0-7 dari Korea Selatan, 0-3 dari India, serta 2-3 dari Thailand. Tak berhenti di situ, catatan negatif juga berlanjut ketika mereka 2 kali tumbang dari China di Indomilk Arena pada Februari 2026 dengan skor 0-7 dan 2-3. Rangkaian hasil tersebut tentu menjadi pukulan, namun juga menjadi bahan evaluasi penting bagi tim. Alih-alih membuat mental jatuh, situasi ini justru dijadikan motivasi untuk bangkit dan memperbaiki diri. Ya, tentunya kita sudah melakukan evaluasi besar-besaran dan kita sudah mempersiapkan pertandingan selanjutnya. Bisa dibilang kekalahan yang tidak pantas karena kita kebobolan banyak terus dan semoga itu tidak terulang kembali, tutur Mirza Firjatullah. Evaluasi yang dilakukan tidak main-main.
salah satu fokus utama dalam latihan adalah memperbaiki kesalahan individual yang kerap berujung pada kebobolan. Selain itu, lini serang juga mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Tentunya sudah evaluasi, termasuk selama latihan ini untuk penyelesaian akhir serangan kita, lebih banyak latihan finishing akhir-akhir ini, ujarnya. Dengan persiapan yang semakin matang, Mirza pun menegaskan bahwa dirinya dan seluruh tim siap tempur menghadapi laga perdana. Meski menghadapi tim yang secara pengalaman mungkin berada di bawah, ia menolak untuk meremehkan lawan. Ya, tentunya untuk saya pribadi dan tim sudah 100% dan 1000% untuk bisa meraih hal positif untuk melawan Timor Leste, kata pemain kelahiran Bandung itu. Tidak ada meremehkan lawan dan memberikan 100 dan 1000% di tiap pertandingan. Pernyataan tersebut mencerminkan keseriusan dan fokus tinggi dari skuad Garuda Muda. Mereka tak ingin mengulangi kesalahan di laga uji coba dan bertekad membuka turnamen dengan hasil positif. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Timnas U17 Indonesia akan menjawab tantangan di lapangan. Apakah evaluasi yang dilakukan mampu membawa perubahan signifikan? Mampukah mereka mengatasi tekanan dan memanfaatkan status tuan rumah dengan maksimal? Menurut Anda, apakah Garuda Muda bisa langsung tancap gas dan meraih kemenangan di laga pembuka ini? Atau justru masih butuh waktu untuk menemukan performa terbaik? Yuk, bagikan pendapat Anda. Bikin bangga, back abroad Timnas Indonesia Calvin Verdonk makin berpotensi ke Liga Champions musim depan. Peluang Calvin Verdonk untuk merasakan atmosfer kompetisi elit Eropa, yakni UEFA Champions League, semakin terbuka lebar. Situasi ini tak lepas dari performa impresif klubnya, LOSC Lille, yang terus menjaga konsistensi di papan atas klasemen. Harapan itu kian menguat setelah Lille sukses meraih kemenangan meyakinkan pada pekan ke-29 Ligue 1 musim 2025-2026. Bertandang ke markas FC Toulouse di Municipal Stadium, Minggu 12 April 2026, Lille tampil dominan dan menang telak dengan skor 4-0. 4 gol kemenangan Lille dicetak oleh nama-nama berpengalaman dan berkualitas, yakni Thomas Meunier pada menit ke-23, disusul Romain Perrault 50 menit, Matias Fernandes Pardo 55 menit, dan ditutup oleh Olivier Giroud di menit ke-88. Kemenangan ini menjadi bukti solidnya performa Lille di fase krusial akhir musim. Dalam pertandingan tersebut, Calvin Verdonk memang masuk dalam daftar skuad. Namun pemain yang akrab dijuluki Lupi itu harus memulai laga dari bangku cadangan. Ia baru diturunkan pada menit ke-83 untuk menggantikan Romain Perrault di posisi bek kiri. Meski hanya tampil singkat, kehadiran Verdonk tetap menunjukkan bahwa dirinya menjadi bagian penting dari rotasi tim. Apalagi persaingan di sektor bek kiri Lille memang cukup ketat, dengan Perrault yang tampil konsisten sepanjang musim. Kemenangan atas Toulouse membuat Lille tetap kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 53 poin. Posisi ini sangat krusial karena 3 besar di akhir musim akan mendapatkan tiket langsung ke Liga Champions musim depan. Persaingan di papan atas sendiri berlangsung sengit. Lille hanya unggul 1 poin dari Marseille yang membuntuti di posisi keempat. Sementara itu mereka masih terpaut 6 poin dari RC Lens di posisi kedua. Di puncak klasemen, Paris Saint-Germain masih nyaman memimpin dengan 63 poin. Dengan hanya 5 pekan tersisa di Ligue 1 musim ini, setiap pertandingan menjadi sangat menentukan. Lille tak boleh kehilangan momentum jika ingin memastikan tempat di Liga Champions tanpa harus melalui jalur kualifikasi. Jika Lille mampu mempertahankan posisinya di 3 besar hingga akhir musim, maka peluang Verdonk untuk tampil di Liga Champions akan benar-benar terbuka. Terlebih kontraknya bersama Lille masih cukup panjang hingga Juni 2028, yang berarti ia memiliki waktu dan kesempatan untuk terus berkembang di klub tersebut. Sepanjang musim ini, Verdonk telah mencatatkan 15 penampilan di kompetisi Liga.
Tak hanya itu, ia juga tampil dalam 7 pertandingan di ajang UEFA Europa League dan bahkan menyumbangkan 1 assist. Sebuah kontribusi yang menunjukkan kualitasnya sebagai pemain modern yang tak hanya bertahan, tetapi juga mampu membantu serangan. Dengan performa yang stabil dan kepercayaan yang terus diberikan pelatih, Verdonk perlahan membuktikan diri sebagai salah satu pemain penting di skuad Lille, meskipun harus bersaing ketat untuk posisi utama. Kini pertanyaannya adalah, mampukah Lille menjaga konsistensi mereka hingga akhir musim dan mengunci tiket Liga Champions? Dan jika itu terjadi, apakah Kelvin Verdonk akan menjadi bagian utama dalam perjalanan Lille di kompetisi paling prestisius Eropa tersebut? Bagaimana menurut Anda? Apakah Verdonk sudah layak menjadi starter reguler di Lille dan tampil di Liga Champions musim depan? Yuk, bagikan pendapat Anda.